Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Tarisa. Saya dari jurusan Tadris IPS. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tauhid dan ilmu kalam. Kerangka berpikir aliran ilmu kalam. Mengkaji aliran-aliran ilmu kalam pada dasarnya merupakan upaya untuk memahami kerangka berpikir dan proses pengambilan keputusan para ulama aliran teologi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ilmu kalam. Perbedaan kesimpulan satu dengan kesimpulan lainnya dalam mengkaji suatu objek tertentu merupakan suatu hal yang bersifat natural. Filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang menekankan rasa pada rasio. Sebagian pakar mengatakan bahwa metode ilmu tasawuf adalah intuisi atau ilham atau inspirasi yang datang dari Tuhan. Perbedaan metode berpikir secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu berpikir rasional dan berpikir tradisional. Hanya terkait dengan dogma-dogma yang dengan jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada manusia dalam berbuat dan berkehendak serta memberikan daya yang kuat pada akal. Yang ketiga, fokus dalam prinsip berpikir rasional adalah lebih dominannya peran akal sehingga harus lebih ekstra keras berupaya untuk menanamkan suatu ajaran atau konsep kepada orang lain. Persamaan ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Ilmu kalam dan tasawuf mempunyai kemiripan objek kajian. Objek kajian ilmu kalam yaitu ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Ilmu kalam merupakan suatu ilmu Islam yang mengkaji akidah doktrin. Sementara itu objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jadi dilihat dari fungsinya. Perbedaan ilmu kalam dan tasawuf. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika dan di samping argumentasi nakliyah berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak pada nilai-nilai apologinya. Sedangkan ilmu tasawuf ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Sebutkan prinsip-prinsip metode berpikir secara rasional dan tradisional serta ciri-cirinya. Prinsip-prinsip rasional yaitu satu, terkait dengan dogma-dogma yang dengan jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada manusia dalam berbuat dan bertindak. Yang ketiga, fokus pada prinsip. Prinsip-prinsip metode tradisional yaitu terikat pada dogma-dogma dan ayat-ayat yang mengandung arti zani, teks yang boleh mengandung arti lain selain dari arti harfiahnya. Tidak memberikan kebebasan pada manusia dan berkehendak dan berbuat, memberikan daya yang kecil kepada akal. Ciri-ciri teologi rasional yaitu kedudukan yang tinggi karena dalam memahami wahyu, aliran ini cenderung menggambar arti mujazi. Keadilan Tuhan menurut pendapat ini terletak pada adanya hukum alam, sunatullah yang mengatur perjalanan alam ini. Yang ketiga, manusia bebas berbuat dan berkehendak karena akal kuat, manusia mampu berdiri sendiri. Mengatakan sabda Tuhan atau kalam bukanlah bersifat kekal, tetapi bersifat baharu dan diciptakan Tuhan. Mengatakan sabda Tuhan atau kalam bukanlah bersifat kekal, tapi bersifat baharu dan sabda Tuhan. Teologi prinsip tradisional. Akal mempunyai kedudukan yang rendah karena dalam memahami wahyu, aliran ini cenderung mengambil arti lafzi atau literal. Manusia tidak bebas bergerak dan berkehendak. Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan menurut paham ini. Teologi ini menganggap Tuhan dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepala di akhirat nanti. Paham ini sejajar dengan pendapat mereka bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat tajasum atau antropomorfis. Sungguh pun sifat-sifat itu tidak sama dengan sifat jasmani manusia. Mengatakan bahwa sabda adalah sifat dan sebagai sifat Tuhan mestilah kekal. Pemikiran kalam Syiah. Pengertian Syiah adalah aliran sempalan dalam Islam dan Syiah merupakan salah satu dari sekian banyak aliran-aliran sempalan dalam Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan
penyangkalan dalam Islam adalah aliran dan ajaran-ajaran menyempal atau menyimpang dari ajaran agama Islam yang sebenarnya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW atau dalam bahasa agamanya disebut ahli bid'ah. Kata Syiah secara etimologi berarti pembela atau pengikut, sedangkan menurut terminologi Syiah berarti mereka yang menyatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat dan berhak memegang tampuk kepemimpinan dan imamah atas umat Islam, demikian pula anak cucunya. Profesor Dr. Andes Muhammad Quraish Shihab mengutip pendapat Said Muhammad Jawad Maghniyah memberikan definisi tentang kelompok Syiah bahwa mereka adalah kelompok yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW yang telah menetapkan dengan naas pernyataan yang pasti tentang khalifah beliau dengan menunjuk Imam Ali bin Abi Thalib. Doktrin-doktrin pokok yang terdapat dalam ajaran Syiah, yaitu dalam Syiah terdapat nama Usuluddin, pokok-pokok agama, dan Faruddin, masalah penerapan agama. Syiah memiliki 5 Usuluddin, yaitu Tauhid, Adil, An-Nubuwah, Al-Imamah, dan Al-Ma'ad. Tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Al-Adil, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil. Tokoh-tokoh aliran Syiah dalam pertimbangan Syiah selain terdapat tokoh-tokoh populer seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, terdapat pula 2 tokoh Ahlul Bait yang mempunyai pengaruh dan andil yang besar dalam pengembangan paham Syiah, yaitu Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin dan Ja'far al-Sadiq. Kedua tokoh ini dikenal dengan orang-orang besar cikal bakal ilmu fikih dan usul fikih karena keempat tokoh utama fikih Islam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal secara langsung atau tidak langsung pernah menimba ilmu darinya. Oleh karena itu, tidak heran bila kemudian Syekh Profesor Dr. Andes Mahmud Saltut Al-Azhari, mantan rektor Universitas Al-Azhar Mesir, mengeluarkan fatwa yang kontroversial di kalangan pengikut Ahlus Sunnah. Saltul berfatwa membolehkan beribadah mengikuti fikih Syiah Jafariyah atau fikih Jafari Isna. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.